Bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak. Terowongan meluas ke ujung yang tidak diketahui. Xiao Yan dengan cepat terbang melewatinya, ini memang layak menjadi naga Void kuno. Untuk dapat membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang, beberapa kejutan muncul di hati Xiao Yan saat dia mempelajari terowongan spasial. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzun akan mengalami kesulitan melakukan. Kemungkinan hanya elit Doseng dan naga kuno, yang kendalinya terhadap kekuatan spasial telah mencapai puncak, bisa melakukan ini. Hei King memimpin jalan dengan ekspresi agak muram. Dia tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Baik Xiao Yan dan King Lin hanya bisa tetap diam. Alis Xiao Yan merajut. Apa yang sebenarnya terjadi menyebabkan Hei King menjadi seserius ini? Mereka bertiga mengarungi terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak seragam di sekitarnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit pusing dan terpesona. Tepat ketika dia akan menutup matanya dan beristirahat sedikit, Hei King tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Xiao Yan mengikuti Hei King saat dia melihat di kejauhan, terlihat ada lingkaran cahaya perak samar di ujungnya. Apakah kita sudah sampai? Perhatian Xiao Yan menguat ketika dia melihat lingkaran cahaya. Dan kecepatannya meningkat saat dia mengikuti di belakang Hei King. Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang masuk ke dalam lingkaran perak. Penglihatan Xiao Yan untuk sesaat menjadi kabur setelah masuk ke dalam lingkaran cahaya. Tiba-tiba, visinya kembali. Adegan di depannya tidak lagi diisi dengan warna perak yang monoton. Gunung hijau subur memenuhi matanya sekarang ini. Xiao Yan berdiri tinggi di udara, dia terkejut setelah dia memproses tanah yang muncul di depannya. Tentu saja, menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal-hal di depan sepertinya lebih cocok. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis melingkar perak samar di langit di atas pulau. Itu terbentuk dari bentuk seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Xiao Yan mempelajari penghalang cahaya hanya agar dia tertegun karena bagian luarnya adalah ruang kosong yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Pulau ini ditangguhkan dalam ruang kosong. Keagungan apa? Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut ketika dia menyadari hal ini. Meskipun ukuran pulau itu tidak sebanding dengan ranah yang diciptakan Douzeng's Elite, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani secara acak menerobos ke ranah kekosongan. Menciptakan tempat istirahat di daerah ini sangat aman. Tidak heran seseorang jarang mendengar tentang berita yang berhubungan dengan Void Dragon kuno di Central Plains. Mereka hidup dalam ranah kekosongan. Ikuti aku. Hei King melihat ke bawah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan meninpin untuk mendarat di pulau tertentu. Xiao Yan dan King Lin buru-buru mengikuti di belakangnya. Tuan Ruda Xiao Yan, aura di sini benar-benar menakutkan. King Lin, yang mengikuti di samping Xiao Yan, dengan lembut membuat komentar. Xiao Yan mengangguk setuju. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada sejumlah aura kuat dan tersembunyi yang ada di sekitar Pulau Naga ini. Tampaknya mereka adalah para ahli dari suku Void Naga kuno. Macam ini menyebabkan dia merasa sedikit terdiam. Itu memang layak menjadi keberadaan puncak dalam dunia Magical Beast. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura yang kuat. Selain itu, ia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa aura yang bahkan dia tidak dapat rasakan di Pulau Naga kuno ini. Mereka adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Mereka berdua mengikuti Hei King menuju gunung di tengah pulau. Sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa tokoh yang tampaknya sedang berpatroli. Ketika tokoh-tokoh ini melihat Hei King, mereka berhenti bergerak dan menyapu mata mereka yang terkejut atas Xiao Yan dan King Lin sebelum mundur. Ketiganya perlahan mendarat di atas gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka bertiga. Hei King menyapa penatua ketiga. Hei King menangkupkan tangannya saat dia melihat penatua berjubah putih di depannya. Dia menunjuk Xiao Yan dan berkata, ini adalah Ternan Ziyan, Xiao Yan. Tolong jangan salahkan kami karena ceroboh dengan memanggil ternan muda Xiao Yan dengan tergesa-gesa. Pria tua berjubah putih itu tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Hei King. Ini adalah penatua ketiga, Zuli. Penatua Zuli terlalu sopan.
Ziyan adalah temanku. Saya secara alami akan bergegas jika dia dalam kesulitan. Meskipun pria tua di depan menunjukkan wajah yang ramah dan hangat, Xiao Yan tidak berani mengganggunya. Xiao Yan bisa merasakan tekanan tiada banding yang berasal dari tubuh lelaki tua itu. Tekanan semacam ini tampaknya memengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat untuk memulai, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Penatua Zuli ini sepertinya adalah sirang ahli yang telah mencapai puncak kelas Dozun. Dia bahkan mungkin telah mencapai tingkat Banseng seperti guru. Suku Void Naga kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sudut renatanya tanpa sadar berkedut ketika dia merasakan tekanan ini. Penatua Zuli tersenyum. Dia membelai janggutnya yang seputih salju. Mata tenangnya tiba-tiba mendarat di King Lin di belakang Xiao Yan, dan dia segera terkejut. Dia berkata dengan sedikit terkejut, ini adalah murid bunga triple jade Green Snake. Aroma ini, sebenarnya itu adalah ular langit kuno. Kejutan dalam suara Penatua Zuli menjadi lebih padat ketika dia selesai berbicara. Dia tampak tidak yakin, tidak terduga bahwa ada jiwa ular langit kuno yang masih ada di dunia ini. King Lin dengan hati-hati melirik Penatua Zuli di depannya. Dia dengan lembut membuat suara pengakuan. The Ancient Heaven Serpent dikabarkan telah bertarung dengan Ancient Void Dragon pada zaman kuno. Sekarang setelah dua spesies bertemu lagi, jiwa ular langit kuno dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa. Namun, untungnya dia bisa menekannya. Meskipun ular langit kuno kuat, ini adalah wilayah naga Void kuno. Jika orang itu diizinkan keluar, kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak Void Naga kuno di sini. Keke, nona muda, tidak perlu takut. Suku ular langit kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno itu sudah ada sejak lama. Namun, jiwa langit ular kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan diri Anda dikendalikan oleh itu. Zuli tertawa. Iya. King Lin memiringkan kepalanya. Dengan murid triple jade Green Snake, dia tidak takut jiwa ular surga membalas. Penatua Zuli, bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ziyan? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya. Zuli terdiam saat mendengar pertanyaan itu. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, itu semua karena buah asal naga Phoenix itu. Hati Xiao Yan menegang. Dia diam-diam mengucapkan, seperti yang diharapkan. Saat dia bepergian ke sini, dia menduga bahwa masalah ini kemungkinan akan terkait dengan buah asal naga Phoenix yang mereka dapatkan dari sisa-sisa kuno saat itu. Tidak terduga bahwa dia menebak dengan benar. Ziyan adalah bagian dari garis keturunan kerajaan suku naga Void kuno kami. Ayahnya adalah Raja Naga Void kuno saya saat itu. Dia tiba-tiba hilang dan Ziyan hilang bersamanya. Dia hanya dirasakan oleh kita ketika dia tiba di Central Plains beberapa tahun yang lalu, berbicara tentang ini, itu semua berkat kamu. Hilang. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak hanya menemukan Ziyan, tetapi juga mayat Heaven Demon Phoenix di wilayah Black Corner. Mungkinkah mayat Heaven Demon Phoenix ini terkait dengan ayah Ziyan? Karena ayah Ziyan bisa menjadi raja suku Void Naga kuno, kemungkinan kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, di mana dia bisa lari ke sana bahkan Ziyan ditinggalkan olehnya? Buah naga Phoenix asal adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin untuk tumbuh setelah menyerap darah naga Void kuno dan naga langit. Buah jenis ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga, memungkinkan tubuh seseorang memiliki kekhasan kedua Renah-Luk dan mendapatkan garis keturunan Raja Binatang Magis yang sebenarnya. Penatua Zuli melanjutkan sementara Xiao Yan tenggelaran dalaran pikirannya. Sejak Ziyan Renen bawa kembali buah asal naga Phoenix, Karni Renner memutuskan untuk mengizinkannya rinwarisi kekuatan setelah beberapa diskusi. Salah satu alasannya adalah karena dia Renner miliki darah bangsawan. Setelah dia Renner nasuki kedewasaannya, dia akan menjadi Ratu Naga kuno yang baru. Jadi, sangat cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Yang kedua adalah karena dia masih muda dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix ini. Penatua Zuli tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika dia berbicara sampai saat ini.
Dia melanjutkan, namun, hasilnya agak melebihi harapan kami. Energi Dragon Phoenix Origin Fruit terlalu kuat. Tubuh Ziyan tidak dapat sepenuhnya menyerap energi yang menakutkan ini. Karenanya, energinya sudah mulai mengeras. Penguatan energi. Xiao Yan kaget ketika mendengar kalimat ini. Maksud kamu apa? Ikuti aku. Penatua Zuli menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Pasangan mereka mengikuti di belakang Zuli saat mereka melintasi aula batu. Beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah mereka jauh di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar. Di tengah aula besar ada sebuah altar yang renenjulang. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam berbaring di atas altar. Xiao Yan melirik. Matanya terfokus pada tubuh kecil yang cantik itu. Ekspresinya segera berubah. Dia bisa melihat bahwa ada lapisan kristal yang muncul seperti es, menutupi setiap bagian tubuh. Jika seseorang melihat dengan seksama, orang akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh. Bahkan interior tubuh ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, Ziyan telah berubah menjadi tubuh kristal yang tanpa kehidupan.